Lagi heboh, peraturan Kementerian Ketenagakerjaan yang baru nomor 2 tahun 2022 tentang jaminan hari tua yang baru bisa diambil umur 56 tahun. Yuk kita bahas. Halo semuanya, selamat datang di channel Halo Mas bersama saya Willy. Di video kali ini kita akan bahas Permenaker yang baru tentang JHT yang baru bisa diambil umur 56 tahun. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya. Supaya kalian nggak ketinggalan update-update video terbaru dari channel ini. Baru-baru ini kita dihebohin sama peraturan baru dari Kementerian Ketenagakerjaan. Peraturan Permenaker nomor 2 tahun 2022, yaitu di bagian 2 pasal 3. Yuk coba kita lihat ya. Di situ disebutin bahwa manfaat JHT atau jaminan hari tua bagi peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 2A diberikan kepada peserta pada saat usia 56 tahun. Nah, jadi di peraturan ini yang baru, JHT baru bisa cair kalau misalnya pekerjanya udah usia 56 tahun. Dan kalau misalnya kalian lihat pasal yang lain, itu ada kondisi yang lain, yaitu adalah meninggal dan juga cacat total tetap. Nah, sebenarnya berapa banyak sih JHT yang dibayarin oleh pekerja? Nah, dikutip dari artikel kompas.com, iuran JHT dibayarkan pemberi kerja sebanyak 3,7% dari upah sebulan. Ditambah iuran pekerja sebanyak 2% dari upah sebulan. Jadi kalau di total itu 5,7%. Nah, 5,7% dari upah bulanan si pekerja ini dialokasikan ke JHT. Nanti di jaminan hari tua ini uangnya akan disimpan oleh pemerintah dan akan dikasih atau bisa dicairin di umur 56 tahun. Nah, kalau misalnya kita bandingin sama Amerika, USA gitu ya. Kalau misalnya di USA itu ada Social Security dan juga 401k. Saya nggak tahu bacanya 401k, 401k atau 401k. Pokoknya itulah. Nah, ini dikutip lagi dari artikel di Investopedia. 401k bersifat sukarela, yang mana pekerja bersedia dipotong gajinya di rata-rata 7% ya, untuk disimpan di hari tua. Kalau Social Security sebenarnya jumlahnya atau berapa persennya itu saya nggak nemu di website. Tapi kalau saya kira-kira itu otomatis dipotong dari gaji bulanan si pekerja di Amerika. Nah, untuk uang yang 401k ini bisa dialokasiin ke beberapa pilihan instrumen investasi. Biasanya itu di reksadana karena mungkin gampang dan juga low risk ya, karena didiversifikasi ke beberapa instrumen investasi. Nah, nanti pada saat pekerja masuk di usia 62 tahun, pas mereka pensiun ya, mereka bisa mencairkan si 401k ini dalam bentuk monthly allowance atau gaji bulanan. Nanti uangnya itu mereka bakal dapat per bulan untuk menutupi kebutuhan hidup mereka. Nah, kalau di Amerika itu mereka bisa mencairkan 401k ini sebelum umur 62 tahun juga. Tapi syaratnya bakal dipotong tax atau pajak. Saya nggak tahu berapa pastinya, tapi pasti lumayan gede taxnya. Tapi kalau misalnya mereka nggak mau dipotong tax, mereka bisa tunggu sampai umur mereka 62 tahun dan terima monthly allowance. Nah, itu tadi perbandingan antara konsep JHT di Indonesia dan juga di Amerika. Kalau menurut pendapat saya tentang Kemenaker yang baru ini gimana? Kalau saya lihat, maksud dari pemerintah ini mungkin baik ya. Mereka memaksa secara kasar gitu ya. Kasarnya memaksa untuk pekerja yang mungkin nggak suka nabung supaya punya dana pensiun yang bisa mereka pakai di umur 56 tahun. Tapi masalahnya adalah di Indonesia hak-hak pekerja itu sering diabaikan. Misalnya di PHK tanpa pesangon, terus juga diberhentikan secara sepihak, dan masih banyak lagi. Hal-hal ini yang membuat si pekerja ini butuh uang sekarang, bukan di umur 56 tahun.
Misalnya pekerja di PHK secara sepihak gitu ya. Kan si pekerja ini kan juga tetap butuh uang untuk kehidupan mereka. Contohnya bayar kontrakan, untuk makan, misalnya ada cicilan yang lain-lain. Pokoknya ya untuk kehidupan mereka lah ya. Yang mana mereka butuh sekarang, bukan di umur 56 tahun. Tapi, menurut artikel bisnis.com, Pak Jokowi, presiden kita, udah bilang ke Kementerian Ketenagakerjaan untuk bantu klaim JHT ini lebih dimudahkan atau direvisi gitulah ya. Kita masih belum tahu hasilnya gimana, tapi kalau menurut saya alangkah baiknya nih ya, kita sebagai pekerja itu bisa investasi sendiri tanpa dibantu oleh pemerintah. Kita bisa menabung pada saat usia produktif kita rajin menabung, dan tabungan kita ini dialokasiin ke instrumen investasi. Ada banyak instrumen investasi, ada saham, reksadana, ada emas, properti, dan yang lain-lain. Masing-masing punya plus dan minus, sesuaiin aja sendiri. Lagian juga, kalau misalnya kita bisa investasi sendiri di beberapa instrumen investasi nih, returnnya pasti akan lebih besar dibandingin sama JHT. Nah, JHT ini sebenarnya saya nggak tahu ya nilainya ini sama atau enggak. Kalau misalnya ada pertambahan juga pasti nggak akan sebesar kalau misalnya kita investasi sendiri. Jadi, kayak tadi saya bilang, alangkah lebih baiknya kita melek investasi sekarang dan udah mulai fokus untuk menabung dan alokasiin uang tabungan kita ini untuk investasi. Kesimpulannya, Bang, jadi lebih setuju yang mana? Peraturan yang lama atau peraturan yang baru? Jujur, saya netral, nggak belain peraturan kementerian yang baru atau belain buruh. Tapi saran saya untuk kementerian itu harusnya di aturan yang baru ya, yang mau direvisi ini, harusnya mungkin bisa lebih dipermudah lagi untuk pencairan JHT-nya. Sehingga nggak perlu tunggu sampai umur 56 tahun, tapi udah bisa dicairin. Sedangkan untuk para buruh atau para pekerja, saran saya ya tadi, harus bisa mandiri untuk investasi. Jangan cuman andelin JHT aja. Jadi kita tetap punya tabungan kita sendiri, kita mandiri untuk nabung, dan tabungan ini kita investasiin sendiri. Sehingga nanti pada saat kita umur udah masuk usia pensiun, kita tetap punya uang untuk bayar cicilan atau bayar kehidupan sehari-hari. Pokoknya di kehidupan pas kita pensiun itu kita nggak susah. Nah, jadi gimana guys? Setelah kalian nonton video ini, apakah kalian setuju dengan peraturan kementerian yang baru? Atau mungkin kalian ada saran untuk pemerintah revisi peraturan itu? Komen di bawah ya. Oke guys, itu tadi video saya tentang peraturan baru mengenai JHT yang baru bisa diambil di umur 56 tahun. Share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.